Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Saya Navita akan bersama dengan Anda untuk menggali secercah inspirasi bagi pengembangan diri, pribadi, maupun komunitas Anda. Dalam kesempatan ini, kita akan berbincang tentang program pendampingan dan pengembangan internal anggota di dalam sebuah organisasi. Pendampingan dan pengembangan bagi staf suatu lembaga merupakan hal penting bagi keberlanjutan sebuah institusi. Mereka juga perlu memahami visi dan misi dari institusi tempat mereka bergabung supaya seluruh pemenuhan tugas dan tanggung jawab dapat searah dan sejalan dengan visi dan misi yang telah digariskan. Agar seiring dan sejalan dalam pemenuhan visi dan misi, tentunya juga perlu ditanamkan nilai-nilai serta karakter yang disepakati bersama di antara tiap anggota di dalam sebuah institusi. Program pendampingan dan pengembangan bagi anggota institusi tentunya beragam macamnya. Demikian pula di Unpar yang kini telah menginjak usia 70 tahun. Banyak upaya yang sudah dilakukan Unpar untuk mendampingi baik mahasiswa maupun para stafnya dalam mengembangkan karakter yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misinya. Beberapa buku telah lahir melalui pengalaman pendampingan kepada para mahasiswa maupun staf di Unpar yang ditulis oleh tim penulis dari Lembaga Pengembangan Humaniora atau LPH. Masing-masing buku memiliki kiprahnya masing-masing dalam proses pendampingan mahasiswa maupun staf di Unpar. Telah hadir di tengah kita tim penulis buku-buku tersebut, yaitu Bapak Yusuf Siswantara dan Bapak Andreas Dowengbolo. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktu bersama kami di sini. Melalui aktivitas pendampingan tim LPH kepada para mahasiswa maupun staf di Unpar, maka buku-buku ini pun lahir. Nah, kita sudah tidak sabar nih mendengarkan kisah perjalanan pendampingan di kampus Unpar ya, sehingga akhirnya buku-buku ini pun lahir. Bagaimana keempat buku itu bisa menceritakan proses pendampingan yang diterapkan pada saat itu? Oke, saya dulu ya. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya para pemirsa sekalian. Buku ini lahir sebenarnya berasal dari pengalaman pendampingan ya, dimana pada saat pendampingan baik ke mahasiswa maupun ke staf, kita pasti melalui ada beberapa tahap. Salah satunya adalah tahu dulu nih mahasiswanya seperti apa. Kalau di staf berarti tahu dulu nih stafnya seperti apa. Dari proses itu kita kemudian akan berdiskusi, kita akan mencoba merancang satu kegiatan, karena kegiatan yang baik itu berdasar pada juga kepada siapa kita akan melakukan itu. Proses itu kemudian dibuat, kemudian dirancang modul-modul. Saya kira cukup banyak modul-modul yang dibuat ya. Nah, modul itu kemudian diuji coba, dilaksanakan, kemudian direvisi, coba dikembangkan, diperbaiki. Banyak hal yang kemudian dibuang, ada yang kemudian juga ditambahkan. Jadi semacam apa ya, silih berganti, tumbuh kembang gitu. Nah, itu berlaku baik ke mahasiswa maupun ke karyawan. Buku ini itu kalau boleh dibilang hanya sebagian kecil dari apa yang coba ingin dikristalisasi. Jadi kalau mau dibilang apakah semua proses itu ada dalam buku ini, harus dengan rendah hati dikatakan ini hanya apa ya, hanya salah satu bagian kecil dari sekian banyak sekian persen lah dari seluruh proses itu. Dan bagian ini pun sangat terbatas dengan satu perspektif penulis. Dalam arti begini, tentunya ada banyak versi-versi dalam pendampingan, kemudian banyak juga
tahap-tahap pendampingan kita. Kalau nggak salah ada 7 atau 6 pendampingan, nanti Pak Andi akan menjelaskan itu. Salah satunya mulai kalau dari staf misalkan, itu mulai bagaimana staf pertama masuk itu ada inisiasi, kemudian ada proses pengembangan karena mungkin setahun 2 tahun, kemudian ada proses pergolakan di mana orang harus diteguhkan, ayo setia dan loyal begitu. Baru kemudian pada titik terakhir ada proses saya banyak hal harus dilepaskan. Mungkin dulu memegang jabatan tertentu dan sebagainya. Mulai pada tahap terakhir itu mulai dilepaskan, sedikit-sedikit dilepas, jabatan dilepas. Terakhir Dan, itu maksudnya memasuki masa ya, pensiun. masa pensiun gitu kan. Nanti juga sebenarnya ada masa pensiun yang harus kemudian diolah lebih lanjut. Bagaimana menerima pelepasan itu. Banyak hal yang nanti harus akan dilepaskan. Dan itu proses perjalanan hidup manusia. Nah, itu pun tidak semua ada dalam buku ini. Ini hanya di bagian tengah itu ada tumbuh kembang, kemudian bagaimana berkolaborasi dan transformasi. Kemudian ada juga soal kesetiaan. Tapi inisiasi dan bagian akhir itu masih butuh perjuangan untuk dijadikan sebuah buku. Itu. Jadi ya apa istilahnya? Ada yang dimampatkan, ada yang dikembangkan, ada yang belum sempat terwadahi begitu. Ini prosesnya, Bu. Oke, barangkali Pak Andi bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Sis untuk terbitan buku-bukunya yang luar biasa gitu. Karena memang kadang-kadang kita begitu banyak pengalaman, nah tapi untuk mendokumentasikan pengalaman itu menjadi sebuah buku, itu perjuangan tersendiri gitu. Nah di Unpar tentu kita mempunyai sesanti gitu, kan berangkatnya dari sesanti itu, Bak Kuning Hiang Meriguna Sancaya Bakti gitu. Dan sesanti itu kemudian di eranya Pak Triweko kita rumuskan kembali dalam yang kita sebut sebagai spiritualitas dan nilai dasar Unpar, Sindu gitu. Nah, ini kan nilai-nilai. Nilai-nilai ini kan perlu dihidupi. Dihidupi oleh siapa? Oleh mahasiswa, oleh seluruh staf gitu, baik dosen, karyawan dan semuanya yang ada di kampus ini. Menghidupi spirit yang sama. Nah, untuk mahasiswa ketika pendampingan ini memang ada 3 tahapan, boleh dikatakan begitu, yang kami sebut waktu itu sebagai yang pertama, tahap masuk itu hominisasi. Jadi proses di mana mahasiswa mulai mengenal kampus ini. Jadi dia beralih dari fase pendidikan di SMA ke perguruan tinggi. Dan kemudian fase berikut yang kami sebut sebagai humanisasi, di mana proses dia kemudian menerima keberagaman yang ada di kampus juga di tengah masyarakat. Dan tahap berikut yaitu yang kami sebut sebagai divinisasi, di mana orang juga mencapai tahap pengalaman keilahian, lintas iman gitu, jadi pergaulan lintas iman. Nah, ini tahap-tahapan yang ada di mahasiswa dan itu dikembangkan dan itu diwujudkan dalam berbagai macam gladi memang pendampingannya. Jadi ada yang kami sebut dulu itu sebagai gladi spiritual, tahap di mana orang berdialog, berdiskusi, sharing lintas iman, dan kemudian terjun ke masyarakat. Karena kita ada di Tatar Sunda, kita juga memperkenalkan mahasiswa kepada budaya Sunda, mengikuti kegiatan misalnya Serentahun di Cigugur atau di Gunung Padang kegiatannya, jadi pengalaman budaya. Kemudian sosial kemasyarakatan lain seperti juga ke desa-desa, ke kampung, hidup bersama para petani atau siapa saja. Jadi mereka belajar. Jadi tahap pendampingan itu adalah proses alamiah sih sebenarnya. Proses alamiah di mana orang juga tahu situasi, kondisi masyarakat. Nah, karakter itu dibentuk dari situ. Itu sih lebih kurang, dan Pak Sis berupaya untuk merumuskan pengalaman-pengalaman itu dalam bentuk buku yang luar biasa ini gitu. Nah, dalam prosesnya kemudian dari universitas memandang bahwa kayaknya tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga dikembangkan juga untuk karyawan gitu, baik dosen, tenaga pendidik maupun kependidikan.
Sehingga kemudian kita mulai mencoba mengatur bersama Romo Drianto seperti yang tadi Pak Sis sebutkan. Jadi proses bagaimana orang masuk, kemudian kesetiaannya, sampai kemudian bagaimana bahkan sampai pensiun itu juga orang kemudian juga ya bagian terakhir itu finishing well gitu. Jadi orang juga kemudian melepaskan hal-hal yang ya dulu mungkin pernah dipegang, dan itu juga nggak mudah gitu. Itu lebih kurang gambarannya. Baik, jadi program pendampingan itu dia memang turut mempertimbangkan fase-fase ya. Iya. Betul. Nah, maka ada fase awal, fase tengah-tengah, sampai di fase akhirnya. Baik. Nah, kemudian apakah ada pengaruhnya? Maksudnya pengaruh yang turut mengubah mereka, baik mahasiswa maupun para staf, hal-hal positif yang mungkin bisa kita tangkap dari pendampingan ini. Kalau dari mahasiswa ya, sebenarnya mahasiswa itu mempunyai pengalaman yang luar biasa, karena kami itu beberapa kali mendengar informasi bahwa mahasiswa itu biarpun sudah tamat, ternyata mereka tetap mengunjungi desa itu. Karena pernah suatu saat dari desa di daerah Ciwidey sana berterima kasih kepada kami karena telah menyumbang hewan kurban gitu. Padahal kita nggak tahu dari mana gitu. Setelah dicek ternyata itu sebenarnya dari mahasiswa yang dulu pernah di situ gitu, pernah kami geladi di situ. Jadi mereka inisiatif dan mereka sesudah mereka tamat. Jadi ikatan dengan ya rekan-rekan warga masyarakat di situ pun sebenarnya tumbuh luar biasa gitu. Jadi dia bukan hanya sesaat gitu, tapi dia terus menerus. Bahkan juga ada beberapa sharing dari mahasiswa secara langsung ya, yang datang ke kami dan mengatakan bahwa ya awalnya memang ya namanya anak muda, kadang-kadang mereka berpikir untuk apa sih, tetapi setelah melalui proses mereka kemudian menyadari bahwa ya ternyata ada realitas lain di luar ya kampus Jumulid 94 ini yang juga bermakna gitu. Jadi di sini juga bermakna, tapi juga bahwa di luar di tengah masyarakat juga kita bisa menemukan makna itu, kita juga bisa belajar di sana. Nah, beberapa mahasiswa ketika sharing itu mengatakan sebenarnya ketika kuliah di sini ada putus asanya gitu. Jadi mereka stres karena banyak tugas dan segala macam. Tetapi ketika diajak ke tengah masyarakat, mereka kayak mendapat insight baru gitu, semangat baru. Oh ternyata bukan hanya saya yang berjuang, orang di luar pun berjuang bekerja keras untuk meraih cita-cita itu gitu. Dan itu memberi semangat kembali kepada mereka. Dan itu cukup banyak sharing yang disampaikan yang bukan formal, tetapi itu mereka datang sendiri dan kemudian berbagi gitu. Ketika biasanya mau menjelang wisuda atau sudah mau biasanya skripsi, kemudian mereka datang berbagi gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang ada. Ya selain itu tiap kali kegiatan kami juga selalu membuat evaluasi. Jadi evaluasi mahasiswa dan juga ada usul mahasiswa apa sih untuk pengembangan kegiatan ini. Jadi itu sehingga dalam proses sebenarnya yang kami rancang itu juga berdasarkan usul-usul, kami ramu juga berdasarkan usul-usul mahasiswa. Jadi saya melihat bahwa ini ada semacam jembatan dari yang diberikan oleh Unpar gitu. Jadi Unpar itu kan memang mewadahi kebutuhan akademis dari mahasiswa. Nah, di LPH melengkapinya dengan semacam suplemen karakter gitu ya, pengembangan karakter dari bahwa sebetulnya memang kalau cuman sekedar akademis tapi tanpa ada realita di lapangan, realita tentang masyarakat itu belum cukup ya. Jadi memang itu semacam melengkapi kebutuhan daripada mahasiswa tersebut. Barangkali juga staf juga hal yang sama ya. Sehubungan dengan tadi, bagaimana efek dari kegiatan atau pendampingan mahasiswa, terutama ya mahasiswa sehubungan dengan soal gladi dan sebagainya atau kegiatan-kegiatan pendidikan karakter. Menambahkan sedikit yang menurut saya juga cukup menarik. Ada mahasiswa yang kalau tidak salah di sosial media berjilbab dan mengatakan kagum, terkesan ini universitas Katolik, tetapi
saya nggak merasa asing gitu. Artinya merasa diterima, merasa nyaman. Dari pengalaman itu saya ngelihat dia merasakan bagaimana hidup dalam keberagaman itu dirasakan. Dan hal yang memang kemudian menjadi ciri khas mungkin ya di Unpar, Universitas Katolik, tetapi kan tidak ada simbol-simbol yang sifatnya ini, tapi lebih menonjolkan tadi ya keuniversalan, kebinekaan itu. Terus kemudian agak sedikit melebar sehubungan dengan soal kegiatan ini, pendidikan atau pengembangan yang mungkin sifatnya internal rupanya berdampak juga secara eksternal. Kenapa? Saya mendapatkan sharing beberapa orang yang menjadi penggiat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti Gladi seperti itu, terutama untuk ke masyarakat ya, kan ada Gladi sosial semacam itu. Ada beberapa masyarakat yang resisten, yang tidak bisa menerima yang berbeda dari mereka gitu. Dan itu dirasakan atau dialami oleh orang-orang yang mencoba untuk mencari tempat-tempat gladi sosial untuk menempatkan mahasiswa atau peserta gladi itu. Tapi ada juga yang akhirnya kemudian bisa menerima dan mereka kaget. Oh, kayak gini tuh. Kalau Chinese itu seperti ini tuh. Kalau Katolik itu seperti ini tuh. Mereka terheran-heran dalam arti mungkin selama ini tidak pernah berinteraksi dengan orang yang berbeda dari mereka. Dan itu saya kira juga cukup menarik, merubah pandangan masyarakat untuk bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Itu ada pengalaman tersendiri. Itu. Terus sehubungan dengan soal karyawan, menanggapi mereka mengalami kegiatan secara umum, pasti mereka sangat terkesan sekali. Bagaimanapun juga itu menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam jangka waktu yang pendek tentunya. Nah, pengalaman-pengalaman itu kalau Bapak Ibu bisa membacanya, itu ada dalam buku ini. Oke ya. Buku ini adalah perjalanan inspirasi memaknai karsa dan karya. Buku ini sebenarnya ceritanya sederhana-sederhana ya dari mereka, ungkapan-ungkapan sederhana, tapi coba ingin dirumuskan, ingin coba diungkapkan secara lebih terstruktur begitu tentang pengalaman mereka bersama atau berkegiatan bersama. Saya di Unpar ya, dan ini karyawan-karyawan Unpar juga. Beberapa judul yang menurut saya cukup menarik dan menggelitik saya. Misalkan mereka ada yang mengatakan penerimaan tulus, pengalaman berharga dalam kegiatan tadi belum disebut ya, OKF, Ongoing Formation, itu salah satu divisi yang khusus membidangi soal pengembangan karyawan pada waktu itu. Kemudian yang menarik lagi, menjadi minoritas di kalangan minoritas. Tuh gimana itu? Ini adalah pengalaman seorang karyawan muda Muslim, dan Muslim di tengah yang non Muslim begitu. Non Muslim sendiri sudah minoritas dan dia itu merasa minoritas di antara minoritas. Tetapi ya, tetapi hal yang menarik adalah pengalaman penuh makna. Artinya dia tidak merasakan bahwa dia minoritas yang kemudian tersisihkan dan asing gitu, tapi diterima begitu hangat di dalam relasi yang walaupun berbeda gitu. Kemudian yang cukup sederhana juga, syukur. Mereka selama hidup atau berkarya di Unpar, Bapak ini sederhana dan selalu akan bersyukur. Seorang karyawan ya karyawan lah ya, yang selalu akan bersyukur begitu. Kemudian yang menarik lagi itu
Nah ini kita ada yang namanya ular tangga, dan itu Permainan. permainan ular tangga. Sebenarnya permainan anak-anak ya, istilahnya sering kita lakukan. Tapi untuk mereka yang sudah berusia dan sebagainya, itu menumbuhkan semangat dan tetap membawa keteguhan gitu. Artinya merepresentasi pengalaman hidup mereka yang selalu berjuang. Sebetulnya program pendampingan ini menghasilkan banyak inspirasi ya, dan inspirasi-inspirasi itu memang akan berlalu begitu saja kalau tidak didokumentasikan. Maka memang baik bahwa kita menghasilkan buku-buku ini ya, sehingga yang meneruskan kemudian kegiatan pendampingan selanjutnya itu punya referensi akan pengalaman yang sebelumnya dan bagaimana mereka menemui pengalaman yang sama mungkin, dan mereka bisa merujuk pada pengalaman yang sebelumnya gitu. Baik, barangkali bisa diceritakan ciri khas dari tiap buku yang sudah terbit ini terkait pendampingan. Baik Bu, saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas saja. Buku ini adalah perjalanan inspirasi memaknai karsa dan karya. Ini adalah hasil permenungan dari para karyawan, tenaga pendidik tenaga pendidik dan kependidikan. Cerita-cerita kecil tentang hidup berkarya dan mengikuti kegiatan. Kemudian buku yang kedua itu berjudul Berkomunitas, Terbuka dan Transformatif, bagaimana tantangan berkarya untuk senantiasa bertumbuh dan berkembang kreatif dalam situasi zaman yang sekarang. Dan ini berupa modul-modul atau langkah-langkah begitu ya, ditambah dengan beberapa penjelasan yang lain. Kemudian yang ini adalah spiritualitas kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang efektif tapi juga rendah hati. Salah satu inspirasi yang menarik adalah pemimpin yang melayani. Kemudian yang berikutnya itu soal tumbuh dan berkembang, bagaimana menjadi seorang karyawan yang bisa senantiasa mengembangkan diri. Dan yang berikutnya adalah karakter setia dipercaya di lingkungan pekerja atau dalam pekerjaan. Ini menyangkut soal bagaimana seorang karyawan menghidupi kesetiaan dan loyalitas. Catatannya yang cukup menarik, apa yang dimaksud dengan loyal dan apa yang dimaksud dengan setia. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh, silakan membaca buku ini. Demikian Bu, yang bisa saya gambarkan kurang lebih soal buku ini. Iya, terima kasih. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung bincang-bincang kita. Barangkali ada kesan dan pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa? Baik, singkat kalau saya, pengembangan karakter itu penting ya, sangat penting, dan itu tidak hanya dari anak-anak, tetapi juga remaja, tetapi juga dewasa, bahkan sampai usia dewasa lanjut begitu ya. Artinya itu adalah perjalanan seumur hidup. Buku itu menjadi salah satu kristalisasi, saya tadi katakan, atau tadi Ibu menyampaikan dengan istilah dokumentasi, tapi ini hanya menjadi satu lintasan perjalanan yang semoga itu bisa menjadi cara untuk kita melihat jejak langkah dan bisa mengembangkan. Dan ini bagian umumnya, tadi Pak Andi menyampaikan, ini adalah pengembangan, tapi juga penanaman, juga bagaimana menginternalisasi nilai-nilai institusi. Karena tidak cukup dirumuskan, tidak cukup dicanangkan, tetapi juga harus dihidupi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Ya. Gitu dari saya. Dari Pak Andi? Saya tambahkan sedikit. Di dunia akademik itu ada satu istilah, satu term yang biasanya dipakai, komunitas akademik gitu.
Nah, ini yang kita bentuk bersama. Jadi komunitas itu tumbuh. Jadi komunitas itu kan mengandaikan tumbuh bersama. Nah, ketika dia tumbuh bersama, dia perlu dipelihara, dijaga. Ada banyak cara untuk menjaga tumbuhnya komunitas akademik itu. Salah satu cara yaitu dengan publikasi. Publikasi itu adalah cara kita untuk memelihara semangat itu. Tetapi cara kita untuk merefleksikan diri, mengevaluasi diri. Dan keterbukaan kita juga untuk masukan, untuk kritik dan seterusnya. Jadi buku itu sebuah pertanggungjawaban akademik gitu. Sebuah pertanggungjawaban akademik tentang sebuah proses gitu. Dan dia tetap sebuah proses yang terbuka gitu. Jadi itu sehingga silakan Bapak Ibu membaca buku ini. Ada beberapa modul yang baik juga kalau Bapak Ibu yang lain mau mencoba mempraktekkan, mengembangkan, ya itu ada fondasinya. Jadi ini sebuah buku yang sangat menarik, tidak hanya berangkat dari teori, tetapi juga dia berangkat dari praktek yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi. Begitu dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Pak Sis dan Pak Andi yang telah mengisi bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, para pemirsa telah berkali-kali pengalaman pendampingan kepada staf maupun mahasiswa dilaksanakan di Unpar. Tentu ini menjadi harta yang berharga untuk menjadi pembelajaran bagi pendampingan-pendampingan berikutnya. Tentu kita juga berharap agar buku yang dihasilkan tidak hanya tersimpan berdebu di rak-rak buku atau di ruang kerja para pejabat di Unpar, tetapi bisa menjadi referensi utama bagi program pendampingan dan pengembangan mahasiswa maupun staf di masa depan. Buku ini pun bisa menjadi masukan berharga bagi lembaga-lembaga lainnya di luar Unpar. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Sampai berjumpa di edisi Cahya berikutnya.